terkait dengan evaluasi APBN dan PEN, serta rencana PEN untuk tahun 2022. Kalau kami melihat kinerja APBN 2021 bisa dibilang sangat membanggakan Pak Swasil, di mana realisasi pendapatan APBN mencapai lebih dari 114%, realisasi belanja juga lebih dari 100%, dan defisit turun dari 4,6 menjadi 5,7%. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kinerja DJP yang ada di bawah pimpinan Pak Suryo selama 12 tahun tidak tercapai, sekarang tercapai. Sama-sama pakai peci. Karena sama-sama pakai peci. Tapi mungkin satu catatan Pak Swasil ataupun nanti untuk kawan-kawan di Kementerian Keuangan, hal ini tidak terlepas dari berkah komoditas, baik komoditas ataupun energi, yang kita lihat juga seperti disampaikan oleh Bu Menteri di slide nomor 11, seperti batu bara yang naik 110%, CPO yang naik 30% lebih, begitu loh. Mungkin patut juga dipikirkan solusinya, bagaimana ke depan kalau terjadi penurunan harga komoditas atau energi. Kami berharap HPP yang dihasilkan dari Komisi 11 beserta pemerintah itu dapat menjadi sebuah katalisator untuk menaikkan penerimaan pajak, menaikkan rasio pajak, menaikkan tingkat kepatuhan, dan menaikkan jumlah wajib pajak. Itu harapan kami. Di satu sisi, adanya kenaikan harga komoditas ini juga menjadi bumerang. Kenapa saya berbicara bumerang? APBN-nya bahagia, rakyatnya tanda kutip menderita. Buktinya, harga minyak goreng jadi mahal, Pak. Karena CPO-nya naik. Energi, ada sebuah kebijakan yang tanda kutip juga agak frontal. Di satu sisi, pintunya ditutup, di sisi yang lain pintunya dibuka. Ini kan sebuah kebijakan yang kontraproduktif begitu loh. Jangan sampai ketercapaian hasil APBN yang kami sampaikan membanggakan ini menjadi banyak celah untuk orang yang tidak suka begitu loh Pak. Apalagi di lingkungan pemerintahan itu sendiri begitu. Nah, ini juga kontraduktif dengan apa yang dibicarakan pada slide 7. Kalau toh bisa dibuka di situ. Tadi Bu Menteri sampaikan, gelombang Omikron terlihat lebih eskalatif, namun berlangsung lebih pendek. Tapi Pak Menko sendiri ngomong Indonesia akan melonjak pada bulan Februari dan bulan Maret begitu. Loh kok kayak begini begitu loh. Kita berkali-kali berbicara, ayo kita sinergi. Yuk kita sama-sama membangun bangsa. Tetapi di satu sisi untuk kebijakan-kebijakan ini kok jadi berbeda-beda begitu loh. Ini sebuah koreksi, sebuah catatan untuk mengantisipasi juga untuk mitra kami Kementerian Keuangan begitu. Pemilihan ekonomi tentunya kita pahami salah satunya didukung oleh peningkatan pertumbuhan kredit perbankan, Pak Wamen. Namun tingginya tingkat bunga kredit, kalau kita lihat di slide 12 yang dipaparkan tadi Bu Menteri, itu masih tinggi. Yang tinggi cuma dua kalau saya lihat tadi, Indonesia dan Cina. Amerika di mana di situ tingkat acuannya 0,25%. Indonesia acuannya masih 3,5% begitu loh. Ini juga kalau kami melihat dari catatan yang disampaikan di sini, ini dipengaruhi juga nampaknya oleh tingkat atau tingginya tingkat yield ataupun imbal hasil SBN. SBN yang dibeli oleh perbankan. Sehingga kita melihat, loh kok jadi nggak kompetitif nih SBN.
Jadi dari dana masyarakat banyak dibeli oleh SBN. Saya rasa ini perbankan banyak membeli SBN dibanding memperkuat fungsi intermediasinya. Maksud kami yang kami sampaikan di sini, pertumbuhan kami kan sudah tercapai nih, APBN kita sudah bagus. Yang tadi membanggakan kita bicara, tapi jangan sampai ini jadi sebuah kagetan begitu loh. Hanya tertolong oleh harga komoditas saja. Pondasinya nggak kuat kalau begini. Karena kita ketahui meningkatnya pertumbuhan kredit itu sangat berguna untuk pemulihan ekonomi begitu. Kalau kita lihat di sini catatan yang disampaikan, perbankan pemegang SBN tertinggi lebih dari 26% ini. Dan naik dibanding tahun sebelumnya begitu loh. Kita ketahui bunga acuan BI juga turun. Tetapi di satu sisi kok kredit nggak cair begitu loh. Jadi si perbankan ini keluar dari hitungnya ini. Dia udah fungsi intermediasinya udah nggak terlalu jalan ini. Nah ini juga mungkin sebuah catatan untuk pemerintah, di mana seharusnya atau sebaiknya pemerintah menyiapkan diri untuk menghadapi rancangan undang-undang usul dari Komisi 11 yang masih dibicarakan sekarang ini di tim kecil, yaitu undang-undang terkait P2SK. Nah ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena kami berharap APBN yang membanggakan hasilnya itu ditopang oleh fundamental yang kuat. Bukan hanya kagetan. Sampai kemarin saya bercanda dengan Pak Dirjen Pajak, jangan-jangan nanti Pak Dirjen kaget juga begitu loh. Karena ditopangnya hanya komoditas dan energi. Kalau itu enggak, ini juga kan jadi terbalik. Di satu sisi ditopang komoditas energi, di satu sisi pintunya dibuka ditutup. Bagaimana ini? Baru hari ini disampaikan dibuka, ditutup. Loh. Enggak sampai, cuma sehari. Besok dibuka katanya. Bagaimana ini jadinya? Pintu tol buka tutup. Iya, buka tutup pintu tol. Mungkin ada yang bayar e-tol kali, saya nggak ngerti. Ini sebuah catatan untuk Kementerian Keuangan, karena apapun yang terjadi, tentunya Kementerian Keuangan menjadi penopang untuk APBN kita. Demikian, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hergun. Berikutnya